Selamat datang di channel Manusia Bayangan Adventure, masih tentang petualangan alam, misteri, sejarah, mitos dan legenda. Sahabat bayangan semuanya, pada video kali ini, kami berkesempatan mengunjungi sebuah tempat yang dijadikan sebagai wisata outbound dan camping ground yang dikenal dengan nama Wana Wisata Gondang Park. Camping ground ini berada tepat di sebelah barat Waduk Gondang Lamongan yang legendaris dan dipercaya menyimpan banyak misteri, karena memiliki nilai historis dan selalu memakan korban sepanjang tahun. Wana Wisata Gondang Park ini merupakan pengembangan dari wisata Waduk Gondang, dan berada di Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Wana wisata yang dibuka pada 31 Desember 2020 dan sempat ramai pengunjung dan viral di sosial media ini, kini telah berubah menjadi sepi dan terbengkalai. Bahkan ketika tim Manusia Bayangan Adventure berkunjung, tak ada satupun pengunjung yang datang dan pintu gerbang terkunci. Lalu apa yang terjadi dengan tempat ini hingga berubah menjadi sepi tanpa pengunjung? Ikuti terus video Manusia Bayangan Adventure. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum. Wana Wisata Gondang Park ini, pada awalnya merupakan kawasan hutan lindung milik perhutani yang kerap dijadikan tempat memadukasi oleh muda-mudi dari sekitar Gondang maupun luar Gondang. Sehingga muncul inisiatif dari organisasi pemuda setempat dan warga setempat yang bekerja sama dengan pihak perhutani untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat yang positif serta membantu mengangkat perekonomian masyarakat. Hingga akhirnya dilakukan grand opening pada tanggal 31 Desember 2020. Gaung pun menggema dari pemberitaan sosial media maupun mulut ke mulut, sehingga menarik minat banyak pengunjung untuk mendatangi tempat ini. Pengunjung pun datang dari berbagai daerah, bukan hanya sekedar menikmati liburan di akhir pekan, namun juga melakukan aktivitas outbound dan camping. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu yang relatif singkat, pengunjung mulai berkurang drastis, hingga menjelang akhir tahun 2024 ini bahkan tak ada satupun pengunjung yang terlihat dan pintu gerbang tertutup rapat. Tak ada yang tahu faktor penyebab sepinya pengunjung wana wisata yang berada satu lokasi dengan Waduk Gondang namun memiliki pengelolaan yang berbeda ini. Apakah karena faktor pengelolaan? Ataukah berhubungan dengan kejadian-kejadian yang merenggut banyak nyawa di Waduk Gondang? Hingga kini belum ada informasi yang akurat mengenai hal itu. Jika dilihat dari sejarahnya, Waduk Gondang merupakan salah satu bendungan air di Lamongan dengan luas 544 hektar. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 1976 dan selesai pada tahun 1986, kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1987. Tujuan waduk ini dibangun adalah untuk membendung Sungai Gondang, yang jika dilihat dari sejarahnya merupakan sungai penghubung yang digunakan sebagai jalur perdagangan pada masa-masa kerajaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengairi lahan pertanian di sekitarnya yang diperkirakan seluas 6.233 hektar pada musim kemarau. Namun di balik fungsi dan tujuan dibangunnya waduk ini, selalu ada cerita mistis yang masih menjadi misteri di setiap sisi waduk seluas 544 hektar ini. Korban jiwa sering terjadi di sepanjang tahun, terkadang dalam satu tahun mencapai 2 hingga 3 kejadian, dengan korban 1 hingga 4 orang, mulai dari pengunjung hingga pemancing ikan. Sementara itu, Wana Wisata Gondang Park merupakan bagian dari sisi barat Waduk Gondang, yang tentunya tak luput menjadi bagian dari rangkaian misteri tersebut. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah etis jika sepinya pengunjung dihubung-hubungkan dengan kejadian-kejadian di Waduk Gondang? Jawabannya tentu saja tidak. Namun sangat disayangkan jika wana wisata yang begitu asri dengan fasilitas outbound yang memadai tersebut harus mangkrak dan rusak karena sepinya pengunjung. Sahabat bayangan semuanya, pada dasarnya kita sebagai manusia tidak sendirian mendiami alam ini. Ada makhluk lain ciptaan Allah yang hidup berdampingan namun berbeda dimensi dengan manusia, yakni bangsa jin. Mereka hidup di daratan, lautan, bahkan udara, dengan jumlah yang lebih banyak daripada manusia. Sehingga wajar jika dimanapun kita berada, di situ pun pasti ada makhluk lain tersebut. Terkait dengan kisah mistis bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dikait-kaitkan dengan makhluk penunggu ataupun penguasa suatu tempat, hal itu hanyalah sebuah kepercayaan yang telah mengakar kuat di sebagian masyarakat. Sehingga setiap kejadian yang merenggut nyawa di lokasi Gondang ini, seringkali diasumsikan bahwa kematian para korban adalah ulah dari makhluk-makhluk tersebut. Padahal sudah sangat jelas bahwa kematian dan hal-hal yang bersifat gaib adalah mutlak urusan Allah tanpa ada intervensi dari makhluk. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran bahwa tidak ada satupun makhluk yang mampu memberi manfaat dan mudorot kepada makhluk lainnya kecuali dengan izin Allah. Sehingga segala sesuatu yang terjadi bukan disebabkan oleh makhluk melainkan mutlak telah menjadi ketentuan Allah.
Karena tugas kita hanya mengimani bahwa segala sesuatu baik dan buruk tak akan pernah terjadi tanpa izin Allah dengan tidak mencampur adukan kepercayaan-kepercayaan yang berpotensi membawa kita ke arah kesirikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga saja Wahana Wisata Gondang Park dapat kembali beroperasi, sehingga apa yang diharapkan dalam tujuan awalnya bisa terrealisasi kembali. Sampai jumpa.